Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Main Podcast, bertemu lagi dengan saya Ahmad Yudhasya Reza di acara Main Podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau merupakan koordinator pembentukan Gen Z Nusantara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon untuk bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya harap Bapak sebelum mulai untuk bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Man Podcast semua. Oke, terima kasih ya Kang Reza dan sahabat Man Podcast yang berbahagia yang sementara menyaksikan kita nih ya. Ya. Nama saya Dr. Abdul Razak Muzin SAG MSI, biasa dipanggil dengan Kak Zek. Saya hari-harinya ngajar di BINUS, Bina Nusantara University Jakarta, dan tentu saya hari ini kapasitas saya sebagai koordinator pembentukan gerakan generasi Z Indonesia Nusantara atau Gen Z, gitu loh Pak. Ya, luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak, apa sih visi utama yang ingin dicapai oleh komunitas Gen Z dalam jangka panjang? Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi visi ya atau tujuan ya Gen Z, kita berangkat dari apa yang melatar belakangi sampai Gen Z ini lahir. Jadi latar belakangnya ini Indonesia ini punya bonus demografi yang cukup besar. Ya. Penduduknya kurang lebih di tahun 2020 270 juta, ya kan. Nah, posisi generasi Z itu ada di angka 27%. Wah, nah, sekali. Itu cukup besar. Nah, berarti kalau sekarang 2020 berapa? 2024 itu naik gitu Kares. Jadi kemungkinan di angka 30% ya anak-anak Gen Z. Nah, jadi luar biasa ya kan bonus demografi yang diberikan untuk Indonesia. Jadi kita ingin memanfaatkan itu, kita ingin mengelola itu, dan dimaksudkan Gen Z ini tujuannya itu adalah kita ingin menyiapkan anak-anak Gen Z ini menjadi pemimpin untuk bangsa, untuk masa depan 25 tahun gitu loh. Jadi memang kita harus siapkan gitu Kak Arel. Jadi luar biasa sekali ya, negara Indonesia ini sedang mendapatkan bonus demografi yang cukup besar ya. Selanjutnya Pak, apa tujuan sosial yang ingin dicapai komunitas Gen Z dalam membentuk generasi Z yang lebih tangguh dan peduli? Oke, tujuan sosial memang Gen Z itu lahir dalam rangka bagaimana ingin mewujudkan sebenarnya cita-cita the founding father kita. Cita-citanya itu bagaimana kesejahteraan ya, Indonesia sejahtera. Kan itu. Sekarang udah berapa nih? Kemerdekaan Indonesia yang baru-baru diperingati udah berapa tahun? Kurang lebih 79 tahun. Ya, 79. Nah, kalau kita ingin mau bertanya kepada sahabat podcast, apakah kesejahteraan itu sudah tercapai? Kita harus jujur menjawab belum dong. Ya kan? Ya. Belum. Nah, pertanyaan berikut, kapan ingin dicapai kesejahteraan? Nah, itu masih tanda tanya. Kan begitu. Nah, jadi kita ingin memastikan bahwa kesejahteraan yang ingin diperjuangkan, yang ingin dicapai oleh the founding father itu adalah keharusan yang harus kita barangkali beri kepastian. Maka ini menjadi tujuan daripada lahirnya Gen Z. Dengan apa? Ya, banyak program-program. Kak Reza, apa program? Programnya itu adalah kita ingin melahirkan, mempersiapkan generasi yang memiliki kepekaan, kepedulian sosial. Nah, kami baru-baru ini kegiatan Gen Z Malang, Kak Reza. Itu ada nama programnya Gerakan Mobil Senyum Gen Z. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Ya. Apa isinya ya? Mobil Senyum itu adalah berisi tentang bagi-bagi makan gratis gitu loh. Ya kan, dikasih kepada mereka yang membutuhkan, tukang beca, masyarakat tidak mampu. Yang bagi siapa? Anak-anak Gen Z. Nah, apa maknanya? Maknanya kita ingin melatih anak-anak Gen Z itu sudah peka, sudah peduli, berbagi gitu sesama mereka. Jadi karena ini program pemerintah ya tentang makan gratis ke depan buat anak-anak Gen Z. Nah, komunitas Gen Z itu sudah mengawali dan itu dilakukan di Malang. Nanti ikut ya, insya Allah di Gorontalo kita akan lakukan gerakan sosial. Program lain ada Gen Z peduli stunting, kemudian Gen Z cegah terorisme, radikalisme, kemudian ada lagi miras. Itu banyak program-programnya Kares di dalam gerakan-gerakan sosial Gen Z gitu. Ya. Luar biasa sekali ya.
kegiatan terima Gen Z. kasih. Ya, selanjutnya Pak, bagaimana komunitas Gen Z berharap bisa berkontribusi secara nyata dalam membangun kesadaran sosial di kalangan generasi muda ini? Ya, eh, kontribusi besar kita ini yang kayak sekarang nih. Kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan ya, pendidikan provinsi. Saya berterima kasih kepada Pak Kadis ya, Pak Kadis dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi ya, ke apa ke yang luar biasa ya, beliau dengan tentu perangkatnya ya, dalam hal ini kepala sekolah juga. Saya berterima kasih terutama kepala sekolah SMK ya, SMK 2 yang memberikan ruang ya kan buat anak-anak Gen Z. Dan tadi hari ini kami berkunjung ya kan ke sekolah SMK 2, dan ternyata memang SMK 2 ini potensinya cukup luar biasa gitu kan. Nah, potensi anak-anak Gen Z ini yang ingin kita bina gitu. Jadi Karis misalnya ini sudah masih muda gitu ya, tapi sudah bisa menjadi host gitu ya. Nah, ini kan kita berharap dia nanti ke depan menjadi orang-orang yang hebat lagi, sudah terjun di mana dunia pertelevisian nasional bahkan internasional. Ini kan sudah luar biasa ini. Nah, hal-hal yang kayak kecil-kecil begini yang ingin Gen Z lakukan ke depan, Kak Reza gitu. Ya, luar biasa sekali. Ya, selanjutnya bagaimana komunitas Gen Z membantu generasi Z untuk mengembangkan diri baik secara sosial maupun pribadi, Pak? Ya, jadi ingin kita bantu, makanya mereka harus terlibat. Ya, kalau di sekolah kan sudah alhamdulillah ya, saya ucapkan sebagai koordinator pembentukan Gen Z ya, Gen Z Nusantara. Hari ini kan SMK 2 sudah terbentuk koordinator Gen Z ya. Alhamdulillah. Dengan alhamdulillah ya, Kak Reza juga ya. Siapa lagi sahabat kita yang jadi koordinatornya ya? Kak Putri ya, Kak Hera ya. Dan yang satu lagi jadi koordinator untuk langsung programmer ya, yang akan menyusun program itu langsung ke siapa ya? Kak Lia ya, atau Kak Hera. Itu yang mereka inilah yang nantinya insya Allah yang akan mengakomodir gitu loh potensi-potensi yang ada di SMK 2, dan kita berharap ke depan SMK 2 ini menjadi sebuah pilot project kita, menjadi sebuah kolaborasi yang bagus gitu loh, menampung teman-teman yang punya potensi terutama di dunia broadcasting, dunia jurnalis, kemudian bagaimana mereka punya usaha-usaha, bisa menjadi pengusaha UMKM, kemudian ada yang bisa jadi manajer hotel, kemudian mereka ke depan punya catering yang ya kan bisnis catering apa, itulah yang salah satu kegiatan-kegiatan yang nyata baik secara person maupun institusi Gen Z, Karis. Wah, jadi luar biasa sekali ya organisasi Gen Z ini untuk kita yang mempunyai potensi agar bisa lebih maju lagi. Nah, selanjutnya Pak, apa nilai-nilai yang paling ditekankan dalam setiap kegiatan komunitas Gen Z dan bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini? Oke, pertanyaan bagus sekali nih ya Kak Riz ya. Jadi ini mereka ingin menjadi pemimpin 20-25 tahun ke depan. Dengan apa? Kan itu. Maka dengan kita jawab dengan visi. Nah, jadi visi Gen Z itu adalah pertama kita ingin menguatkan nilai agama, Kak Reza. Kenapa nilai agama? Ya kan? Karena kalau misalnya Kak Reza dan kawan-kawan ini 20 tahun ke depan agamanya rapuh, itu bahaya. Kan gitu. Jadi kita perkuat. Nah, misalnya kayak tadi sekolah di SMK 2 ini kan tiap hari Jumat itu ada acaranya apa, Kak Reza? Sholat duha, kemudian ada kegiatan tauziah agama. Itu salah satu gitu loh. Salah satu ingin memperkuat nilai keagamaan anak-anak khusus Gen Z ya. Jadi kalau misalnya agama mereka kuat, Kak, itu berarti ya kan tiang agama kita juga, pondasi negara kita kuat gitu loh. Maka kan ada bahasa yang mengatakan menghancurkan sebuah negara gampang, kita hancurkan moralitas anak-anak muda kan gitu. Nah, kalau hancur udah pasti akan terjadi apa? Miras minuman keras tidak terkendali, peredaran narkoba juga, terorisme, kemudian prostitusi dan sebagainya. Jadi penyakit yang di dalam masyarakat itu muncul, Karis. Nah, ini yang kita perkuat gitu loh. Jadi pemimpin-pemimpin ke depan itu harus kita perkuat dengan agama. Itu yang pertama. Nilai yang kedua adalah nasionalisme gitu loh. Jadi mereka harus menunjukkan kecintaan mereka gitu loh terhadap nilai-nilai yang ada di dalam sebuah bangsa. Tentu kita ideologi kita Karis? Adalah Pancasila.
kita harus kuat, ya kan? Kalau kita tidak kuat Pancasila kita, waduh, itu rapuh bahaya. Tahu nggak Kares berapa anggaran negara digelontorkan untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu cukup besar, berapa? 1, sekian triliun loh. Itu besar. Iya. Nah, ini fakta di lapangan. Coba Kares, kita pernah ingat nggak Putri Indonesia nggak hafal Pancasila, ya kan, dari Sumatera kan? Iya. Kemudian ada ketua DPRD Lumajang tidak hafal Pancasila. Kemudian ada lagi artis apa ya, Gotik ya, kalau nggak salah yang saya lihat itu juga tidak hafal Pancasila. Uang negara banyak, ya kan? Tapi hasilnya itu, nah inilah yang jadi nilai yang kita ingin tanamkan. Dan yang terakhir itu adalah, Reza, adalah yang kita ingin kuatkan adalah membangun mindset entrepreneurship. Nah, saya melihat kan SMK 2 ini kan banyak potensi-potensi bibit-bibit entrepreneur ya. Jadi di Gen Z itu bukan melahirkan, ya kan, membangun fisiknya. Ya, jadi yang saya contohkan itu ngasih duit kemudian berusaha, itu membangun fisik itu. Iya. Tapi mindset yang kita bangun. Mindset itu apa? Spiritnya. Ya kan gitu ya. Pendirian. Nah, jadi bagaimana mereka punya semangat menjadi pebisnis. Artinya apa? Contohnya seperti apa? Kalau kita kasih 500 mereka, Kades, ya. Dengan duit 500 mereka harus kembangkan menjadi 1 juta, 2 juta. Itu nilai yang kita ingin tanamkan. Yang kedua, ketika menjadi pengusaha mereka 20 tahun ke depan, maka nilai yang mereka harus bawa, yang harus laksanakan itu perintah visi yang pertama, agama. Apa perintah agama kalau banyak duit? Harus Sedekah. Sedekah. 2,5%. Nah, kalau ini Reza dan kawan-kawan nanti 20 tahun melakukan itu, maka saya yakin gitu kan, misalnya seluruh pasar-pasar di Gorontalo ini kemudian misalnya mereka menyumbangkan 2,5%, maka nggak ada lagi, saya yakin, 2,5%. Tiba-tiba Malaysia jadi pengusaha di Cina misalnya, pengusaha di Jakarta, di Surabaya. Nanti besok telepon mama, kirim nomor rekening, nambah uang 20%. 20% misalnya 50 juta, 100 juta. Bayangkan itu. Kalau itu dilakukan anak Gen Z, benar nggak? Tidak ada lagi kemiskinan itu. Kan itu. Nah, nilai yang terakhir itu nasionalisme. Kalau misalnya Reza punya duit, banyak duit misalnya, pengusaha duit, jangan disuruh belanja kemana? Ke luar negeri. Ya kan? Harus belanja kemana? Harus belanja ke Pasar Sentral Gorontalo, pasar misalnya yang ada di Moodu, yang ada di Kotangan, di Lilua, dan seterusnya. Nah, kalau itu dilakukan anak-anak Gen Z, maka yang diuntungkan siapa? Adalah ekonomi rakyat. Nah, kalau ekonomi rakyat bergerak dan untung, siapa yang diuntungkan? Adalah ekonomi nasional. Itu di situ, Kak Reza. Luar biasa sekali ya. Ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana komunitas Gen Z melihat peran generasi Z dalam memimpin perubahan sosial di masa depan? Ya, jadi Gen Z saya bilang tadi kalau mereka kan tidak lagi bicara praktis. Ya. Jadi di sekolah sudah cukup teori mereka dapat, kan gitu ya. Siap. Dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 sampai jam berapa ya sekolah sekarang ya? Sampai jam 4 ya, jam 3 ya. Kan teori semua. Iya kan? Nah, ini dengan adanya podcast ya teman-teman, ini kan praktis ini. Ini kalau dikelola secara profesional, duit ini. Nah, kita mengajak teman-teman untuk gabung di Gen Z. Kita Gen Z juga punya, ya kan, punya yang studio walaupun hanya sederhana, tapi itu kan bisa membuka ruang-ruang, ya kan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian bisa mengajak teman-teman untuk gabung. Kayak begitu-begitulah karya yang ingin dilakukan Gen Z. Semangat. Ya, selanjutnya apa langkah konkret yang diambil komunitas Gen Z untuk mendorong generasi muda lebih aktif dalam kegiatan sosial? Ya, langkah konkretnya kan yang salah satu yang saya sudah ceritakan di awal banyak ya. Kita bangun kolaborasi kerjasama ya dengan pemerintahan desa. Kalau di tingkat kabupaten itu desa, kalau kota tentu dengan tingkat kelurahan ya. Jadi kita di Gen Z itu ada berapa klaster ya. Klaster itu karena Gen Z lahir tahun berapa? 97 2012 ya. Nah, jadi mereka adanya di mana? SMP, itu klaster Gen Z ya, kelompok Gen Z istilahnya. Kemudian SMP tadi SMA, perguruan tinggi, tambah 2 lagi, ada namanya difabel, Gen Z difabel. Itu juga mereka juga anak-anak warga negara, mereka juga punya hak yang sama, ya kan, untuk hidup gitu loh. Nah, yang terakhir itu ada Gen Z yang putus sekolah. Kan banyak teman-teman Reza yang anak-anak seusia Reza kasihan tidak beruntung, mungkin faktor karena broken home, mungkin faktor keluarga, ekonomi seterusnya. Nah, ini kemana mereka gitu loh. Nah, maka Gen Z menampung, Gen Z kemudian mengakomodir mereka. Jadi ikut gabung di situ. Makanya ada Gen Z yang khusus putus sekolah yang ngurusin itu. Nah, ini klaster inilah komunitas Gen Z yang nanti secara langsung akan melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat dan untuk Gen Z sendiri. Nah, ini kita berharap ke depan ini menjadi spirit buat bangsa gitu loh, Karet. Luar biasa sekali ya, Gen Z menampung beberapa anak-anak yang mempunyai kekurangan. Ya. Selanjutnya,
apakah komunitas Gen Z berencana berkolaborasi dengan organisasi lain untuk memperluas dampak sosialnya? Ya, memang kalau kita bicara tentang apa ya manfaatnya, Gen Z punya apa namanya salah satu tagline-nya itu kolaboratif. Karena dengan kolaboratif kerjasama semua komponen, maka persoalan bangsa ini bisa selesai gitu loh. Hari ini kan kita kolaborasi dengan SMK 2. Kita hari ini kolaborasi dengan siswa-siswa yang hebat-hebat termasuk Ares dan kawan-kawan. Itu kan hebat ya kan. Jadi kalau ini terjadi ya kita yakin tidak ada lagi tempat keburukan, kejahatan dan sebagainya. Karena kenapa? Ada Gen Z di dalam. Jadi Gen Z itu mengajak teman-teman untuk produktif gitu loh, berinovasi, berkreatif. Untuk apa? Agar mereka sudah mempersiapkan diri ke depan gitu Kak Ariel. Luar biasa sekali. Selanjutnya, bagaimana sahabat-sahabat generasi muda ingin bergabung dengan komunitas Gen Z ini Kak Zek? Oke, jadi teman-teman yang ingin gabung gabung ke Gen Z gampang sekali ya kan. Tadi saya bilang mereka yang putus sekolah jangan berkecil hati, bisa gabung di dalam ini. Mereka kemudian difabel, silakan bisa gabung. Kalau yang untuk SMK itu ya kan di sekolahnya ke depan ini masing-masing ada ya kan. Ada Gen Z kayak SMK 2 kan sudah terbentuk kan. Sudah terbentuk dan di dalamnya tidak sekedar terbentuk begitu saja. Ada banyak program. Nanti juga di Gen Z itu nah tadi juga saya lupa ya bicarakan kita punya usaha BUMG, nanti akan ada badan usaha milik Gen Z atau koperasi Gen Z di sekolah. Yang apa? Yang kayak kantin-kantin, mereka juga bisa ya kan bagaimana belajar untuk berbisnis. Nah, di luar ada namanya Gen Z House. Jadi mereka ini sudah langsung gitu loh. Di Gen Z itu sekali lagi tidak teori, langsung praktek. Kalau kalian memang mau ya kan, makanya saya bilang Gen Z itu bukan main-main, sekedar mau main-main, tapi mempersiapkan diri. Waktunya Gen Z mau main-main itu kapan? Nanti setelah mereka sukses, nanti mau main-main ke Jepang, mau main-main ke Korea, mau main-main ke Eropa, kan gitu. Karena ada duit. Kalau sekarang main-main di handphone, habis waktunya. Ya kan, nggak bisa produktif kita Karis gitu Karis. Wah, luar biasa sekali ya Gen Z ini. Ya. Selanjutnya terakhir Bapak, bagaimana kesan Bapak setelah berkunjung di SMK Negeri 2 Gorontalo? Ya, saya sangat bangga ya. Saya apresiasi dan luar biasa ya. Kenapa? Pertama ini sekolah memang dari sisi ekonomi gitu kan. Mungkin bisa saja ya orang tuanya mungkin ya menengah ke bawah atau sebagainya, tapi saya tidak melihat dari sisi ekonominya. SMK 2 itu adalah gudang ya kan, gudang sumber daya manusia yang potensial gitu loh. Kalau saya mau ibaratkan kayak emas. Jadi emas mutiara. Itu kalau saya ibaratkan kayak Gen Z itu ada kayak gunung. Kita mau lihat gunung gitu kan, ada gunung yang banyak hijau gitu kan, tapi isinya kosong. Tapi ada gunung yang tandus, yang tidak menarik, yang kemudian orang kan tidak mau gitu ya melihat potensi itu. Potensi itu karena ibadah itu, dia selalu emas itu tidak pernah ada di luar, mutiara itu tidak pernah ada di luar. Yang berharga berkualitas itu selalu tersembunyi dan harganya itu bernilai mahal. Nah ini potensi Gen Z mahal gitu loh. Nah SMK 2 itu punya potensi di situ yang besar sekali. Nah tentu ini tidak lepas dari apa? Tangan dinginnya Pak Kepala Sekolah, ya kan? Pak Kepala Sekolah tentu dibantu oleh beberapa teman-teman ya. Di bagian ada kesiswaan gitulah, ada Kak Irfan dan kawan-kawan, Kak Idrus, ada mungkin apa namanya, saya lihat guru-guru semuanya tanpa terkecuali. Karena sukses berhasilnya SMK 2 mendidik anak-anak yang sangat luar biasa ini tidak lepas dari kolaborasi dari seluruh guru-guru, dukungan guru-guru SMK 2. Jadi buat saya SMK 2 hari ini is the best, ya kan? SMK 2 siswanya luar biasa dan oke banget, top, keren gitu loh. Ya, jadi buat saya hari ini tinggal kita kemudian gimana ke depan. Kalau perlu SMK 2 menjadi spirit buat SMK lain, buat SMA lain, buat anak-anak Gen Z lain, sehingga menunjukkan bahwa inilah karya SMK 2 yang nanti akan tidak sekedar bisa dibanggakan oleh siswanya, dibanggakan oleh sekolahnya, atau dibanggakan oleh masyarakat, oleh Gorontalo, tapi bangsa Indonesia bangga dengan SMK 2 bahwa putra-putranya, siswanya itu hebat-hebat luar biasa. Saya kira gitu apresiasi saya. Terima kasih sekali Pak. Makasih. Terima kasih sahabat Main Podcast yang sudah menonton acara Main Podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.